Bukan marketnya Gerindra, bukan marketnya Golkar. Kalau sudah begitu, dapat kita simpulkan bahwa benchmark strategi kompetisinya PSI adalah fighting PDIP. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Anies Pak Baswedan, Anies, ya. atau jomblo. Berarti 4 opsinya. Sis Grace, Halo. apa kabar? Baik, Prof. Renald. Udah lama nggak ketemu? Lama sekali nggak ketemu. Lama sekali. Ya. Dan Prof. Renald yang saya ingat dari yang terakhir sekali saya pernah wawancara Prof dulu. Waktu masih jadi wartawan Waktu ya? masih jadi wartawan, Ya. nggak berubah. Tambah Iya. tua lah kita. Enggak, sama masih. Sama ya? Iya. Aduh, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ini kali yang keberapa ke Rumah Perubahan? Kayaknya yang kedua, Prof. Kedua, Tapi yang ya? pertama udah lama sekali. Lama sekali. Waktu itu Rumah Perubahan belum sebesar yang sekarang. Belum mendirikan partai pada waktu itu juga, Grace, Belum juga, ya? belum mendirikan partai. Ya, ya. Kita bicara tentang sesuatu yang saya lihat, Grace, ini luar biasa. Itu gagasannya dari mana, Grace, mendirikan PSI? Yang saya tidak kenal Jeffrey Giovanni pada Iya. waktu itu, tapi saya tahu ada Grace yang datang canvassing dari satu tempat ke tempat. Dalam pikiran saya, Anda sedang melakukan donasi, mencari donasi Iya, betul. untuk mendirikan partai. Betul ya waktu saat Betul, itu ya? betul. Ya. Kalau kita ngomong awalnya, Prof, pertama itu saya juga sebenarnya bukan orang yang tertarik politik. Saya nggak pernah bercita-cita dulu ya, bahwa suatu hari saya akan masuk ke politik. Ya. Jadi selama saya jadi wartawan, Prof, politik itu salah satu topik yang saya kurang suka sebenarnya. Saya lebih suka liputan sosial kemasyarakatan, kalau liputan turun ke lapangan bencana. Saya dulu banyak melakukan liputan terkait terorisme misalnya. Itu saya lebih suka yang apa ya, yang seperti itu gitu. Kayaknya ya permasalahannya as it is yang kita lihat begitu. Kalau politik kan berlayer-layer Dan ya kalau kan. wawancara para politisi, mumet kepala kita. Muter-muter gitu. Jadi saya nggak minat sebenarnya, Prof, dengan politik sampai di DKI Jakarta tahun 2012 itu kita punya gubernur namanya Pak Jokowi. Ya. Di mana saya yang dari lahir besar di Jakarta Tahu persoalan Jakarta. dan kita sudah dalam tahap pasrah sih, Prof, merasa bahwa ya udahlah ini memang harus kita terima kondisi Jakarta kayak gini, nggak bisa makin berubah rusak, gitu makin ya. hari, ya. Dari gubernur ke gubernur juga rasanya nggak terlalu ada yang signifikan gitu. Sampai datang Pak Jokowi yang diremehkan karena katanya orang dari Solo, hanya wali kota sebuah kota kecil, budgetnya juga kecil, mana bisa di-compare dengan Jakarta. Waktu itu kan orang begitu. Orangnya kurus. Ya, tidak gagah seperti tokoh-tokoh lain. Betul. Ya. Makannya gitu kan. pun sedikit. Iya betul, makannya Pak Jokowi sedikit. Kita sampai nggak berani ngambil banyak kalau lagi makan sama-sama beliau. Selesai makan nambah lagi di luar. Ya. Nah, jadi ternyata begitu beliau jadi gubernur langsung berubah. Dengan beliau suka random check kan ke kantor-kantor kecamatan, kelurahan. Orang tuh jadi berubah pola kerjanya. Saya ngeliat, wah itu ternyata leadership dalam sebuah posisi atau jabatan publik itu luar biasa besar dampaknya. Disitulah saya dan suami ya mulai tertarik, kita jadi mulai ngomongin di rumah. Bahkan suami saya kan entrepreneur, webpreneur gitu ya, startup di teknologi, dunia IT. Dia sampai ikut-ikutan nanya, kamu tanyain dong katanya, apa nih yang aku bisa bantuin di balai kota, gratis nggak usah bayar gitu kan. Dan semangat itu banyak, Prof. Ingat nggak dulu yang banyak banget orang ngantri mau magang. Ya, betul. 1 bulan, dan yang magang tuh bukan hanya anak-anak yang masih kuliah, tapi yang udah kerja pun rela cuti demi mau magang, mau kontribusi. Jadi sebenarnya orang itu banyak yang mau kontribusi. Singkat cerita, Grace menyaksikan perubahan di Jakarta karena ada leader di situ. Terus apa hubungannya dengan mendirikan partai? Nah, disitulah kita mulai tertarik politik, terus mulai kemudian waktu itu ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold. Dan waktu itu putusan MK dibacanya ya oleh para penggugat, termasuk ada Effendi Ghazali di situ. Dia yang menggugat, kan? betul. Bahwa semua partai politik kalau dia adalah peserta pemilu boleh mengajukan capres. Nah, waktu itu kami terpesona, sangat terinspirasi dengan sosok Pak Jokowi. Dan waktu beliau mau maju di Pilpres, itu kan masih pemilihan umum legislatif dulu, baru Pilpres tuh, Prof. Dan waktu itu sekalipun kepopuleran Pak Jokowi tinggi, masyarakat sangat suka dengan sosok beliau dan berharap beliau bisa nyapres,
nggak serta-merta mendapat tiket capres, Prof. Iya, partai politik tidak merespons. Last minute baru merespon kalau Prof ingat kan. Jadi, wah kami semangatnya adalah ketika itu adalah bagaimana agar ke depan kalau ada orang-orang bagus lagi, itu tidak harus melulu tergantung pada partai politik yang existing, yang mungkin ada banyak kepentingan juga di dalamnya. Siapa kami itu? Kami itu ada saya, ada bersembilan ya, saya, Raja Juli Antoni. Oh, sudah dengan Raja Juli Antoni. Sudah, dari awal, kemudian ada Isyana, ada Suci Mayangsari, ada Satya Chandra Wiguna, ada Danik Eka Rahmaning Tias, ada Novarini, ada Sumardi. Jeffrey Giovanni masuk 9 itu nggak? Ya tentu masuk di situ, tapi beliau itu dari awal Ketua Dewan Pembina. Tahukah Anda bahwa asam urat